Lebih dari 2 abad yang lalu, Algojo melonggarkan tali tambang yang terhubung dengan bilah pedang gilotin. Dan sepersekian detik kemudian, terpenggalah kepala Raja Prancis, Louis XVI. Lebih dari 100 tahun kemudian, Kaisar Rusia Nicholas II dibunuh oleh massa Bolshevik di bawah pimpinan Lenin. Dan kurang lebih 100 tahun setelah itu, muncul seorang anak perempuan bernama Greta Thunberg yang memilih untuk bolos sekolah berbulan-bulan. 3 kejadian tadi terpisah ratusan tahun lamanya. Mungkin agak random ya, tapi percaya nggak percaya, 3 kejadian tadi dihubungkan oleh satu hal yang sama. Kok bisa? Halo, gue Manik. Di episode perdana Class Without Class, kita akan bahas tentang gerakan sosial. Kematian Raja Prancis dan Kaisar Rusia, serta hadirnya anak SMP yang milih bolos sekolah berbulan-bulan, semuanya merupakan bagian dari gerakan sosial. Matinya Louis XVI oleh Algojo Charles-Henri Sanson merupakan klimaks dari revolusi Prancis. Lalu dibunuhnya Nicholas II adalah bagian dari revolusi Bolshevik. Dan tindakan bolos sekolah yang dilakukan oleh Greta Thunberg merupakan bagian dari aksi climate strike. Kalau dipikir-pikir emang agak absurd sih ya. Kok bisa gitu aksi eksekusi raja sama aksi bolos sekolah digolongin jadi satu esensi yang sama. Tapi ya gimana, itulah gerakan sosial. Ya ada macam-macam bentuknya. Bisa demo, bisa kudeta, mogok kerja, kampanye. Pokoknya bisa ini itulah gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang gerakan sosial dari perspektif sejarah dan sosiologi. Mulai dari apa itu gerakan sosial, kenapa bisa terjadi, sampai kategorisasi dari gerakan sosial itu sendiri. Bahasannya banyak nih, jadi langsung mulai aja. Sebenarnya, gerakan sosial adalah sebuah perkumpulan orang yang punya pandangan yang sama terhadap perubahan sosial. Contohnya nih ya, pergerakan mahasiswa dan masyarakat kita di tahun 1998. Emang nyatanya bentuk tuntutan dan corak pergerakan 98 itu sangat beragam dan kompleks. Tapi tujuan inti dari gerakan 1998 adalah menuntut perubahan. Mahasiswa dan masyarakat kita secara umum di tahun 1998 menuntut perubahan dari titik A ke titik B. Dari orba jadi era baru dan dari kroni jadi inklusivitas. Dari duifungsi ABRI jadi pemisahan sipil dan militer. Dan dari korup jadi gak korup. Jangan salah, gerakan sosial gak melulu soal tuntutan perubahan. Karena gerakan sosial juga bisa dibentuk sebagai sebuah reaksi terhadap gerakan sosial yang lain. Namanya counter movement. Suatu gerakan itu sangat mungkin dilawan oleh gerakan yang berseberangan pandangannya. Ibarat kita tarik tambang nih ya, semua gerakan sosial sangat-sangat mungkin ditahan dan dilawan oleh sisi seberang. Contohnya, dalam konteks aborsi di Amerika Serikat tahun 1960-an, antara kelompok pro-life yang anti-aborsi dan kelompok pro-choice yang pro-aborsi. Walaupun gerakan pro-life udah ada sejak tahun 1800-an, tapi gerakan tersebut sempat redup dan baru bangkit lagi justru setelah gerakan pro-choice makin populer. Jadi, di tahun 1960-an itu, gerakan pro-life adalah counter movement dari gerakan pro-choice. Sederhananya, kalau lu lihat ada sebuah gerakan sosial dan lu nggak suka nih sama gerakan itu, terus lu buat gerakan sosial baru yang lu sendiri buat gitu dan anti sama gerakan tadi, itu namanya counter movement. Untuk menjawab gimana suatu gerakan lahir, kita harus paham fakta bahwa gerakan sosial adalah fenomena yang kompleks. Ada banyak banget teori sosiologi yang ditujukan untuk ngejelasin gimana suatu gerakan sosial bisa lahir. Masing-masing teori tersebut menyoroti aspek kemasyarakatan yang berbeda, misalnya perampasan, marginalisasi, budaya, dan lain-lain. Nyatanya, satu teori mungkin aja valid kalau kita aplikasikan ke satu kasus. Tapi teori yang sama belum tentu valid kalau kita aplikasikan ke kasus yang lain. Karena pada dasarnya setiap gerakan sosial itu sifatnya unik dan dimensi yang terlibat nggak bisa di-oversimplify. Jadi daripada kita fokus ngebedah misteri brojolnya gerakan sosial, lebih baik kita bahas gimana satu gerakan sosial dapat dikelompokkan dan diidentifikasi. Nah sekarang gue kenalin kalian sama David Aberli.
Aberli mengelompokkan gerakan sosial berdasarkan dua acuan, yaitu siapa yang hendak diubah dan seberapa besar perubahan yang diadvokasikan. Dari dua pertanyaan tersebut, lahirlah 4 jenis gerakan sosial: alternatif, redemptif, reformatif, dan revolutionary. Berdasarkan acuan siapa yang hendak diubah, gerakan sosial alternatif dan redemptif berada di level individu. Contohnya, Alcoholics Anonymous. Alcoholics Anonymous atau AA adalah produk gerakan sosial yang mengadvokasikan anti-alkoholisme. Di diagram Aberli, AA tergolong ke level spesifik individual karena yang hendak diubah lewat gerakan AA berada di tingkat individu. Tapi kalau sama-sama mempengaruhi individu, kenapa AA harus dibedakan menjadi alternatif dan redemptif? Karena ada acuan kedua, yaitu seberapa besar perubahan yang dihasilkan. Jadi semua tergantung outcome-nya. Kalau AA hanya bertujuan pada perubahan minor, seperti larangan mengemudi saat di bawah pengaruh alkohol, maka gerakan AA tersebut tergolong ke dalam gerakan sosial alternatif, karena dampak yang dihasilkan bersifat terbatas. Tapi kalau outcome dari AA-nya adalah larangan penuh terhadap alkohol, maka gerakan AA tersebut menjadi gerakan redemptif, karena dampak yang dihasilkan bersifat radikal. Sementara untuk gerakan sosial reformatif dan revolutionary, keduanya sama-sama menduduki level yang luas. Bahkan bisa dikatakan bahwa gerakan sosial reformatif dan revolutionary mempengaruhi semua orang. Sama kayak alternatif dan redemptif. Reformatif dan revolutionary hanya dibedakan oleh acuan seberapa besar perubahan yang diadvokasikan. Mari kita angkat contoh kasus dari peristiwa sejarah. Untuk gerakan sosial reformatif, contoh paling mudah adalah Reformasi 98. Reformasi 98 tergolong Untuk gerakan sosial reformatif, contoh paling mudah adalah Reformasi 98, karena perubahan yang diadvokasikan bersifat terbatas. Bersifat terbatas karena perubahan yang dicapai oleh gerakan 98 sangat spesifik, seperti mengadili Soeharto dan kroninya, anti KKN, hilangkan dui fungsi ABRI, dan lain-lain. Sedangkan gerakan sosial revolutionary adalah gerakan yang mempengaruhi semua orang dan sifatnya radikal. Contoh paling mudah dari gerakan revolutionary adalah Revolusi Prancis di abad 18. Untuk menjelaskan bagaimana revolusi Prancis bersifat radikal, kita akan menggunakan analisis Albert Soboul. Mengutip Soboul, "The revolution marks the advent of bourgeois capitalist society in French history. Its essential achievement was the creation of national unity through the destruction of the seigneurial system and the privileged orders of feudal society." Jadi, menurut Soboul, revolusi Prancis adalah transisi dari dominasi feodalisme menuju kapitalisme, dari aristokrasi menjadi dominasi borjuasi. Karena perubahan radikal tersebut, kita bisa mengkategorikan revolusi Prancis sebagai gerakan sosial revolusioner dalam diagram Aberli. Nah, satu hal yang harus kita pahami adalah gerakan sosial itu gak abadi. Sama seperti apapun di dunia ini, gerakan sosial juga pasti punya siklus hidupnya, mulai dari lahir, tumbuh, lalu berhasil atau gagal, sampai dengan memudar hingga akhirnya wafat di telan bumi. Dan mungkin lahir kembali mengulang siklus hidupnya atau enggak. Yang jelas, semua gerakan sosial akan mengalami siklus hidup yang sama. Tapi, sebagai upaya pamer intelektualitas gua, tentunya kita akan mengkaji siklus hidup gerakan sosial secara ribet, kayak bahasan yang udah-udah di video ini. Nah, izinkan gue memperkenalkan Herbert Blumer, Armand Mauss, dan Charles Tilly. Bukan hanya karena tak kenal maka tak sayang, gue nyebutin ketiga sosiolog tersebut juga karena kita akan membedah siklus hidup gerakan sosial menggunakan pemikiran mereka. Langsung aja lah ya. Menurut Blumer, Mauss, dan Tilly, gerakan sosial memiliki 4 babak, yaitu babak pertama, emerge. Seperti yang udah gue jelasin tadi gitu ya, ngejelasin misteri brojolnya gerakan sosial secara struktural itu upaya yang percuma. Pokoknya intinya di babak ini gerakan sosial lahir. Oke? Babak kedua, coalesce. Di babak ini gerakan sosial mulai bersatu padu. Jadi orang-orang yang terlibat mulai mengembangkan rasa solidaritasnya sambil ngebangun kesamaan persepsi soal keanggotaan, tujuan, dan ide. Babak ketiga, bureaucratize. Di babak ini gerakan sosial terbirokratisasi. Atau sederhananya adalah setelah babak kedua tadi, anggota gerakan kita mulai mengimplementasikan aturan-aturan atau bikin prosedur yang sudah disepakati. Kalau di lapangan, babak ini biasanya dikenal sebagai konsolidasi. Jadi kita bikin kopdar untuk bikin kajian, ngomongin teknis demo, sampai bertengkar soal strategi aksi karena takut dipukul polisi.
Babak keempat, decline. Nah, ini dia yang agak ribet nih. Setelah berjalan, maka gerakan sosial akan sampai di babak meredup. Tapi meredup gak selalu berarti bahwa gerakan itu gagal ya. Menurut Frederick Miller, terdapat 4 kondisi yang dapat menyebabkan meredupnya gerakan sosial. Pertama, sukses, di mana gerakan yang dijalankan itu berhasil. Tujuannya tercapai, makanya meredup. Kedua, failure, gerakannya gatot alias gagal total, makanya meredup. Ketiga, repression. Ngerti lah ya represi apa? Contoh gampangnya, misalkan mahasiswa ngedemoin pemerintah, terus ujung-ujungnya dipentungin sama polisi, atau bahkan ditembak. Ya, kalau di Indonesia ada banyak lah ya. Contoh konkret yang lain adalah revolusi Maidan di Ukraina tahun 2014, di mana terdapat lebih dari 100 demonstran meninggal ditembak oleh polisi. Gue mengucapkan turut berduka cita, semoga keadilan terhadap korban dapat ditegakkan, dan semoga kejadian serupa tidak berulang lagi dimanapun. Keempat, cooptation. Selain 3 kasus tersebut, gerakan juga bisa meredup karena kooptasi. Di sini bisa dibilang kalau gerakannya disabotase dengan strategi memenggal kepala ular. Kooptasi terjadi jika pemimpin dari suatu gerakan jatuh ke dalam buayan target pergerakan. Sebagai contoh aja nih ya, misalkan gue sebagai pemimpin demo gitu ya, tiba-tiba diajak makan siang sama orang. Di situ gue ditawarin duit 1 miliar. Nah, di sana orang itu bilang kalau bisa ambil aja uangnya dan kalian nggak perlu aksi lah gitu. Nah, kalau udah sampai di sana dan diiyakan sama pemimpinnya, berarti gerakan itu sudah disabotase dan gerakannya meredup. Nah, dari contoh kooptasi yang tadi gue jelasin, saat pemimpin gerakan terbuai oleh godaan setan target anjing. Nah, dari contoh kooptasi yang tadi gue kasih, saat pemimpin pergerakan terbuai oleh godaan setan target pergerakan, itulah kooptasi. Makanya, gak boleh ada cult of personality dalam pergerakan. Yang seharusnya kita perjuangkan adalah ide dan gagasan, bukan orang. Di samping keempat kondisi yang diajukan oleh Miller tadi, beberapa sosiolog menambahkan satu situasi penyebab redupnya gerakan, yaitu establishment with mainstream. Kondisi ini adalah keadaan di mana ide dan nilai yang dibawa dari suatu gerakan sudah diadaptasi oleh mainstream. Karena idenya sudah menyebar luas dan diamini oleh banyak orang, maka tentunya gerakan tersebut tidak dibutuhkan lagi. Contoh dari gerakan yang go mainstream adalah gerakan buruh di Amerika Serikat. Bertahun-tahun lamanya, gerakan buruh Amerika Serikat direpresi oleh otoritas. Tapi sekarang, ide-ide dan nilai-nilai gerakan buruh seperti collective bargaining atau perundingan bersama sudah terintegrasi dengan sistem ekonomi dan politik. Oke, setelah kita paham tetek bengek gerakan sosial, sekarang kita akan bahas tentang New Social Movement. Biar lebih gampang, kita singkat aja jadi NSMS. NSMS adalah terminologi yang digunakan dalam teori yang dibuat untuk menjelaskan banyaknya pergerakan baru di masyarakat post-industrial. Teori ini menyatakan bahwa sejak tahun 1960-an, gerakan sosial sudah berbeda paradigmanya. Mazhab NSMS dibangun di atas 2 klaim fundamental. Yang pertama, bahwa ekonomi post-industrial menyebabkan kebangkitan gelombang gerakan sosial baru. Dan yang kedua, gerakan-gerakan tersebut sangatlah berbeda dengan gerakan-gerakan yang ada di masyarakat industrialis. Perbedaan utamanya terletak di tujuan pergerakan. Umumnya, gerakan sosial di masyarakat industrialis selalu berfokus dalam isu material, seperti kesejahteraan ekonomi. Sedangkan, gerakan sosial di masyarakat post-industrial seringnya lebih menitikberatkan pada hak asasi manusia. Karakteristik paling kentara dalam NSMS adalah sifatnya yang sosial dan kultural, jarang banget politis. Kalaupun memang politis, biasanya sebagai fitur sekunder. Menurut Jürgen Habermas, NSMS adalah pergeseran dari old politics yang selalu bergelut dalam domain ekonomi, politik, dan militer menuju new politics yang berfokus pada kualitas kehidupan, kesadaran individu, dan hak asasi manusia. Contoh konkret dari new politics dapat dilihat dalam gerakan gay liberation tahun 60 hingga 80-an di Amerika Serikat. Fokus dari gerakan ini adalah untuk menekankan penerimaan homoseksualitas secara sosial dan kultural. Dalam gerakan gay liberation, tujuan tersebut dianggap lebih esensial jika dibandingkan dengan isu seputar hak-hak politik teman-teman gay. Contoh lain dari New Politics adalah gerakan Black Lives Matter atau BLM. Yang jadi nafas gerakan BLM itu kan bukan hak-hak politik African American ya. Gerakan BLM itu memprotes sistemik rasisme di Amerika Serikat. Jadi, motif gerakan BLM adalah sosial dan kultural, bukan politis maupun ekonomis. Udah paham kan?
Sekarang kita tambahin contoh out politics ya, sedikit aja sebagai pembanding. Tapi sebagai upaya pamer intelektualitas gua, contoh sejarah dari gerakan-gerakan out politics adalah revolusi Prancis, revolusi Bolshevik, dan revolusi Iran. Memang betul, semua revolusi tersebut bersifat radikal dan komprehensif. Semua gerakan itu juga mencakup dimensi sosial dan budaya. Tapi, salah satu pemantik utama dari ketiga gerakan itu adalah alasan ekonomi. Dan sifat primer dari ketiga revolusi tersebut adalah politis. Kenapa begitu? Karena tujuan utama dari ketiga gerakan tersebut adalah pergeseran kuasa. Ketiga gerakan tersebut selesai ketika semuanya berhasil menjatuhkan otoritas politik. Revolusi Prancis dianggap berhasil ketika Louis XVI turun tahta. Revolusi Bolshevik dianggap berhasil ketika kekuasaan dinasti Romanov digugurkan. Dan revolusi Iran dianggap berhasil ketika kekuasaan dinasti Pahlavi dijatuhkan. Intinya, meski all politics juga mencakup dimensi sosial dan budaya, namun ide primer dari gerakannya selalu berputar dalam dimensi ekonomi dan politik. Dari situlah mengapa New Social Movements atau NSMS dapat disebut sebagai gerakan sosial yang berbeda. Karena gerakan yang sudah ada biasanya hanya berfokus dalam domain politik dan ekonomi. Balik lagi ke tiga kejadian yang gue sebutin di awal, kematian Louis XVI, Nicholas II, dan gerakan mogok sekolah untuk iklim oleh Greta Thunberg adalah output dari masalah yang terjadi di eranya masing-masing. Tapi ketiga-tiganya tetaplah satu hal esensial yang sama, yaitu gerakan sosial. Hingga hari ini, gerakan sosial terus terjadi dan tumbuh di seluruh belahan dunia sebagai respon terhadap berbagai macam permasalahan yang ada. Nah, kalau menurut kalian gimana? Familiar atau bahkan pernah terlibat dalam gerakan sosial? Ceritain pengalaman kalian di kolom komentar dan pantengin lagi kelas udah kelas selanjutnya. Thank you.